Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi tentang analisis data awal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Safira Zulfaizain dengan NPM 0158. Yang kedua Rahmanurul Azizah dengan NPM 0159. Yang ketiga Muhammad Ziki Anawaf dengan NPM 0162. Yang keempat Afrilia Dama Damayanti dengan NPM 0163. Yang kelima Alvin Latif Khofifah dengan NPM 0167. Yang keenam Friski Niko NPM 0168. Yang ketujuh Sindu Satrio dengan NPM 0169. Yang ke-8 Novia Putri Effendi dengan NPM 0172. Yang ke-9 Risma Yulianti dengan NPM 0187. Dan yang terakhir Aldi Dwi Pamungkas dengan NPM 0191. Saya Friski Niko ingin menjelaskan slide yang pertama, yaitu analisis data penelitian merupakan bagian proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Fira Zulfa akan melanjutkan materi selanjutnya. Statistik oleh peneliti digunakan sebagai metode untuk menganalisis data yang dapat berupa deskripsi dan estimasi data untuk menarik kesimpulan hasil peneliti. Jika data yang diteliti berupa sampel, statistik dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang berupa 1. Deskripsi statistik sampel atau statistik deskriptif. 2. Estimasi statistik sampel terhadap parameter populasinya atau statistik inferensial dengan menggunakan teknik probabilitas. Statistik inferensial selanjutnya dapat dikategorikan ke dalam statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Yang selanjutnya, saya Risma Yulianti akan menjelaskan tentang tahap persiapan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi hasilnya, yaitu yang pertama ada pengeditan atau editing. Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik. Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui metode survei atau metode observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data. Yang kedua yaitu pemberian kode atau coding. Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data penelitian ke dalam skor, numerik atau karakter simbol. Proses ini diperlukan terutama untuk data penelitian yang dapat diklasifikasi. Misal, jawaban dari tipe pertanyaan tertutup atau close-ended question yang tidak memberikan alternatif kepada responden selain pilihan jawaban yang tersedia. Pemberian kode pada jawaban dari tipe pertanyaan terbuka atau open-ended question relatif lebih sulit karena memerlukan judgement dari pemberi kode dalam menginterpretasikan jawaban responden. Yang ketiga yaitu pemrosesan data atau data processing. Banyak peneliti saat ini yang melakukan analisis data dengan bantuan teknologi komputer. Beberapa paket aplikasi statistik yang dapat digunakan untuk analisis data dengan komputer antara lainnya yaitu ada SPSS, SAS, StatAC, dan Minit. Selanjutnya, saya Rahmanurul Azizah ingin menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel, numerik, dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden, itu jika ada. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa frekuensi, tendensi sentral, rata-rata, median, modus, dispersi, deviasi standar dan varian, dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.
Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran konstruk yang digunakan dalam penelitian. Di sini saya Muhammad Ziki Anawaf NPM 0162 ingin menjelaskan tentang frekuensi. Frekuensi adalah salah satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang memiliki kesamaan kategori. Di sini saya Aldi Pamungkas ingin menjelaskan tentang tendensi sentral. Tendensi sentral merupakan ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai sentral dari distribusi data penelitian. Tendensi sentral dibagi menjadi 3 macam ukuran. Yang pertama ada rata-rata, median, dan modus. Yang pertama, rata-rata. Rata-rata merupakan cara yang digunakan untuk mengulur nilai sentral suatu distribusi data berdasarkan nilai rata-rata yang dihitung dengan cara membagi hasil penjumlahan sekelompok data dengan jumlah data yang diteliti. Dan yang kedua, median. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terakhir, modus. Modus adalah pengukuran tendensi sentral berdasarkan data yang memiliki frekuensi. Dispersi atau dispersion. Dispersi merupakan pengukuran variasi data yang diteliti dari angka rata-ratanya. Perbedaan antara nilai data yang diteliti rata-ratanya disebut deviasi atau deviation. Cara ukur deviasi dibagi menjadi 4, yaitu deviasi kuadrat rata-rata atau mean square deviation. Yang kedua, deviasi standar atau standard deviation. Yang ketiga, deviasi rata-rata atau average deviation. Dan yang terakhir adalah varian atau variance. Sudah, terima kasih. Saya Alvin Latif Hovifah akan menjelaskan tentang validasi. Validasi atau validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan atau dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Dengan kata lain, mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Ada 2 macam validitas, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas instrumen dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau informasi lain mengenai variabel yang diteliti. Kemudian validitas internal. Validitas internal dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian kuesioner dengan kuesioner secara keseluruhan. Dengan kata lain, apabila setiap bagian di dalam kuesioner mendukung misi kuesioner secara keseluruhan, yaitu mengungkap variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam validitas internal terdapat 2. Yang pertama, 1. Analisis faktor. Analisis faktor harus disepakati dulu bahwa analisis faktor dapat dilakukan apabila setiap faktor yang membentuk instrumen sudah valid. Analisis faktor dapat dilakukan dalam kondisi antara faktor yang satu dan faktor yang lain terdapat kesamaan, kesinambungan, ataupun tumpang tindih. Yang kedua, analisis butir. Prosedur analisis butir sebetulnya sama saja dengan analisis faktor. Caranya, skor butir-butir pertanyaan atau sebagai variabel X dikorelasikan dengan skor total atau sebagai variabel Y. Dari koefisien korelasi yang dihasilkan dapat ditentukan butir pertanyaan mana yang valid dan mana yang tidak valid dan harus diganti. Syarat sebuah butir pertanyaan dianggap valid adalah jika koefisien korelasinya dianggap signifikan. Apabila korelasi antar faktor rendah, seperti telah dikatakan, masing-masing faktor mengukur variabel yang berbeda. Oleh karena itu, validitas butir pertanyaan dicari dengan mengkorelasikan setiap butir pertanyaan dengan faktor masing-masing. Selanjutnya saya Afrilia Dwi Damayanti akan menjelaskan tentang reliabilitas. 1. Koefisien stabilitas atau coefficient of stability.
Suatu penelitian yang menggunakan data primer setidaknya berkaitan dengan 4 hal, yaitu subjek yang diteliti, konstruk yang diukur, instrumen pengukur, dan saat pengukuran. 2. Koefisien ekuivaliensi atau koefisien equivalence. Pendekatan yang juga disebut alternate form reliability ini lebih menekankan pada perbedaan bentuk instrumen, sedang subjek penelitian, konstruk, dan saat pengukuran adalah sama. 3. Reliabilitas konsistensi internal. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi di antara butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar butir, pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen untuk mengukur konstruk tertentu untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen yang bersangkutan. Saya Novia Putri Effendi, MPM 19010172 akan menjelaskan tentang tabulasi. Tabulasi merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang kita butuhkan. Dalam pembuatan tabulasi, perlu ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabel tabulasi dapat berbentuk tabel pemindahan, tabel biasa, dan tabel analisis. Tabel pemindahan sendiri yaitu tabel tempat pemindahan kode-kode dari kuesioner atau pencatatan pengamatan. Tabel ini berfungsi sebagai arsip. Sedangkan tabel biasa adalah tabel yang disusun berdasarkan sifat responden tertentu sesuai dengan tujuan tertentu. Sedangkan tabel analisis merupakan tabel yang memuat suatu jenis informasi yang telah dianalisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.